Saya masih bersama pangeran-pangeran dari SMA Negeri 6, Bandung, Jawa Barat, yang bukan main. Saya sampai merinding juga mendengar mereka punya nyali yang saya bilang di atas rata-rata untuk kemudian mampu mengikuti pelaku yang baru saja meledakkan sebuah bom begitu dan membawa senjata tajam. Dev, apa nih yang kemudian Anda bisa lihat sebagai pengamat sosial selama ini melihat apa yang terjadi di Bandung dan mereka ceritakan barusan? Ya, kita apresiasi lah pahlawan-pahlawan kita ini kan. Pertama memang pilihan ketika manusia ditempatkan dalam posisi sulit itu ada dua pasti. Mereka fight, mereka bertarung, atau mereka flight, mereka terbang, mereka pergi. Cuma dua itu aja. Hanya ya, dua itu saja opsinya. Dan itu sebenarnya bagian dari basic instinct atau naluri alamiah manusia untuk bertahan hidup. Bertahan ada tiga. Satu, diam. Diam pun sebagai bagian dari bentuk perlawanan sebenarnya. Perlawanan artinya untuk melindungi diri sendiri. Kemudian lewat verbal, kata-kata, teriak, marah, balik menghina dan sebagainya. Itu juga bagian dari bertahan hidup. Yang ketiga adalah tadi melakukan tindakan yang sama kuatnya, sama kerasnya dengan para pelaku kejahatan. Dan ini memang di dunia datanya memang tidak banyak, tapi ada, eksis. Nah pertanyaannya kok bisa ya, kenapa ini bisa terjadi? Paling tidak sedikitnya ada dua penjelasan. Tadi soal basic instinct, yang kedua adalah pengaruh media. Dan dugaan ini ternyata pas ketika sebelum ada di depan layar ini saya sempat diskusi dengan adik-adik yang luar biasa ini bahwa memang kalau di masa lalu sejak tahun 50-60-an itu hingga hari ini media dianggap salah satu monster yang akan membuat anak-anak kita memiliki sikap dan sifat yang buruk, ternyata ini menjadi sebuah legenda hidup yang perlu diteliti lebih lanjut bahwa ternyata tidak semuanya dampak media itu berpengaruh negatif. Ternyata media menginspirasi anak-anak ini untuk yang disebut dengan istilahnya bandwagon effect atau efek fotokopi. Mereka sering melihat bagaimana film-film Hollywood memanjakan kita dengan tindakan-tindakan aksi dan heroik yang mereka kemudian melihat event ini sebagai bagian dari katarsis, sebagai bagian untuk pelepasan bahwa oke, kita bisa nih, saya sudah belajar, saya sudah terinspirasi dan sebagainya. Dan ini satu hal baik dilakukan, tapi tadi tetap perlu juga kewaspadaan. Dan ketiga terkait dengan media lagi kembali bahwa media yang sekarang ini dengan masifnya bukan hanya media konvensional tapi juga media sosial misalnya yang selalu membanjiri benak masyarakat tentang kejahatan, bahkan juga seringkali juga keamanannya, bagaimana menghindarinya, itu menimbulkan dua hal. Satu, frustrasi sosial. Yang kedua adalah inspirasi sebenarnya. Dan di banyak negara, seperti tidak jauh-jauh seperti Malaysia misalnya, ini mendorong masyarakat ketika masyarakat merasa benar-benar tidak aman karena setiap hari di media, di WA, segala macam itu kejahatan selalu ada, membuat akhirnya masyarakat menjadi lebih akrab dan membuat yang namanya community policing. Nah, mudah-mudahan terinspirasi oleh kehadiran adik-adik dengan tindakan heroiknya, ini menambah erat masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan tadi membentengi dirinya dan juga lingkungan. Jadi kalau ada efek domino dari media, mudah-mudahan hal-hal positifnya yang menjadi efek domino tersebut ya. Betul. Memang kalau lebih ketika Safi juga ketika bercerita sama Mbak Devi mengenai sering nonton film action atau apa dan segala macam, terinspirasi dalam hal apanya begitu kalau menurut Ulfi? Kayak misalnya kemarin ketika mengikuti si pelaku itu kan nggak serta-merta saya mengikuti kisahnya begitu, nggak juga pengen meringkus atau apa, tapi tetap menjaga jarak begitu. Itu memang sengaja dan pada waktu kejadian itu terukur gitu. Terukur jarak mungkin 10 meteran gitu, 10 meter dengan tersangka dengan saya gitu. Jadi tetap menjaga jarak aman. Karena pikirannya Lutfi apa? Supaya nggak cepat-cepat meringkus juga, saya juga harus aman begitu. Jadi pas itu saya nggak main nafsu, saya mainnya otak. Soalnya kalau saya main nafsu itu nggak bakal benar kan. Kalau misalkan saya terlalu dekat, pasti misalkan dia bisa masih bawa bom atau masih dia langsung nusuk saya atau gimana, beda ceritanya gitu kan. Ya, ini yang saya bilang luar biasa, mereka tetap mengukur diri ketika melakukan sesuatu yang kemudian justru sebetulnya melindungi orang-orang di sekitarnya. Emang film favorit apa yang kamu paling suka nonton film action, Safi? Kalau saya film kalau Undisputed yang aktornya Yuri Boyka, Scott Adkins sama Fast and Furious, dan kalau ada aktingnya Jackie Chan, saya suka itu. Iya, karena atlet pencak silat sih ya. Jadi ya film-film action dengan bela diri semacam itu. Dan itu memang menginspirasi dalam satu waktu ketika kejadian kemarin itu membuat ada keberanian lebih ya dari Safi untuk
oke nih, ini harus ditangkap nih orang nih, begitu ya? Bicara soal keberanian yang memang mungkin perlu masyarakat tahu juga, tapi bukan berarti dengan maksud untuk mendorong masyarakat mengikuti tindakan heroik ini tanpa pertimbangan atau kemampuan bela diri adalah di Amerika paling tidak studinya, di Indonesia saya belum temukan. Apa itu? Polisi ketika berhadapan dengan polisi sekalipun ketika berhadapan dengan penjahat yang kemudian melemparkan tembakan, itu keberhasilan penjahat itu sendiri untuk menembak polisi itu hanya sekitar 10 hingga 11%. Karena polisi yang sudah ahli sekalipun yang ketika menembak mungkin secara rutin itu hanya sekitar 7-23% keberhasilan untuk menembak tepat sasaran. Pada sebuah situasi sesungguhnya, misalnya kejadian atau terorisme, itu belum tentu dia seperti latihan. Nah, tapi artinya bahwa peluang-peluang ini memang juga secara akademik sudah terbukti bahwa bahkan multiple shot, tembakan yang beruntun itu ke tingkat keberhasilannya hanya sekitar 3-30%. Ya. Nah, tapi di sisi ini kita mau bilang kepada Safi, Luffy dan orang yang semua sering menyaksikan film action, kalau di film kesannya itu sekali tembak kena gitu ya. Itu di film. Itu di film. Tapi faktanya di realita tidak. Dan 92% yang terlibat dalam kondisi sulit harus berhadapan atau bertarung dengan penjahat, itu 92% itu rata-rata bisa hidup. Jadi yang meninggal hanya sekitar 8% dan 47% kalaupun lukanya itu biasa juga tidak pada alat vital. Entah itu kena tangan atau kaki gitu kan dan sebagainya, itu 47% nggak perlu nginep di rumah sakit. Nah artinya memang ini memperkuat riset-riset itu bahwa ya keberanian dalam konteks tertentu itu bisa menyelamatkan, baik itu menyelamatkan diri sendiri ataupun menyelamatkan orang lain, karena si penjahat akhirnya tidak bisa meneruskan tindakan atau tujuan kejahatannya. Ya, nah saya balik ke Safi sama Lupi ya. Dengan kemudian kalian mendapatkan sorotan begitu di media, diundang di Sapa Indonesia ke Jakarta begini. Kemarin Pak Wali Kota juga datang mengucapkan rasa penghormatan dari Kota Bandung. Apa yang kemudian menjadi perasaan kalian? Rasa bangga juga sih kepada Wali Kota Pak Ridwan Kamil. Terima kasih juga telah datang juga ke sekolah. Terus terima kasih buat kepada Ibu Bapak Guru telah memberikan jiwa patriotisme dan nasionalisme kita kepada murid-muridnya. Dan terima kasih juga buat PPLP Jabar telah mendidik saya sampai sekarang gitu. Syafi'i? Ya, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena dulu saya dididiknya sangat keras itu karena bapak saya tentara, Peltu Selamat. Dan saya berterima kasih kepada sekolah SMA 6 Bandung yang telah mendidik saya tentang kepatriotisme dan keberanian dan tanggung jawab. Terus dan saya berterima kasih kepada PPLP juga yang telah mendidik saya. Ketika mereka bilang patriotisme dan menepuk bendera di dada kiri mereka, itu bikin saya merinding juga. Nah, keberanian seperti ini mudah-mudahan bagaimana caranya supaya bisa menular dengan baik, dengan pas. Betul, ini yang perlu kita apresiasi terhadap sekolah yang banyak orang menyangka bahwa pendidikan nasionalisme itu ada suatu hal yang kuno. Ternyata bagi adik-adik kita ini menjadi suatu bahan bakar yang kuat mengingatkan mereka, karena tadi saya sempat diskusi juga, pelajaran apa yang paling menginspirasi? Ternyata adalah sejarah perjuangan Indonesia. Nah, ini kan narasi-narasi tentang bagaimana pejuang-pejuang di masa lalu itu tetap baik untuk disampaikan, tapi mungkin modelnya atau cara penyampaian narasinya memang disesuaikan dengan karakter kekinian seperti itu. Jadi ini ternyata sangat perlu, anak-anak tetap bisa terpengaruh walaupun mungkin dalam keseharian di kelas kelihatannya tidak mendengarkan atau mereka main-main, ternyata dalam situasi tertentu ini terbukti proven. Banyak orang bilang mendongeng itu. Kalau sejarah itu kan dongeng kita mendengarnya kan, kisah-kisah kepahlawanan, pahlawan-pahlawan nasional kita. Tapi itu meresap dalam ternyata ya, Safi? Iya. Meresap sih ke itu, masih ingat gitu, nasionalisme itu. Dan di SMA Negeri 6, di kelas kalian begitu, itu memang ada hal yang lebih SMA Negeri 6, Bapak Ibu Guru ketika menyampaikan patriotisme ini, soal nasionalisme ini. Mungkin kelebihannya itu menampilkan video dan bagaimana cara gambaran dulu perang atau gimana gitu. Saya memperhatikan, jadi gini dulu. Jadi orang zaman dulu tuh tidak mementingkan hidupnya, mementingkan negara. Yang penting negara aman, terus Indonesia merdeka. Nah dari situ saya melihat orang zaman dulu aja nasionalismenya tinggi, masa pemuda sekarang tidak gitu. Nah hal-hal ini yang kemudian membakar kalian di keseharian kalian, bahkan mungkin sebagai atlet juga untuk terus berjuang. Ya, Safi sama Lupi, terima kasih banyak sudah berbagi hal-hal ini. Mudah-mudahan sekali lagi
ini bisa menjadi semacam bentuk perlawanan kita. Devi, mungkin terakhir, bagaimana kemudian hal ini bisa pas kemudian menular sebagai sebuah efek domino, tidak hanya di Bandung, kemanapun melakukan sebuah perlawanan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan dari tengah masyarakat sendiri. Channelnya kalau dalam konteks sekolah, pendidikan itu penting. Artinya apa? Bahwa pendidikan olahraga yang di negara kita tidak terlalu mendapatkan tempat. Bahkan sebelum ini saya sempat mendengar keluhan para guru olahraga yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak, baik itu dari segi pendapatan dan sebagainya. Harusnya ini menjadi catatan penting. Bahwa ternyata melalui olahraga, di banyak negara-negara maju, olahraga itu salah satu mata pelajaran yang sangat utama. Bahkan dalam seminggu itu bisa 2 atau 3 kali olahraga. Kenapa? Di olahraga orang diajarkan untuk adil, diajarkan untuk jujur, dan diajarkan untuk berani. Bukan persoalan teknik berantemnya atau teknik main catur atau dan sebagainya, tapi adalah tadi spirit filosofinya. Dan itu yang menurut hemat saya juga harus digalakan. Jadi olahraga mewakili kesehatan jiwa, juga kesehatan fisik, dan juga semangat untuk saling merangkul bersama-sama. Karena dalam olahraga kita belajar untuk tim. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diamini oleh masyarakat untuk agar masyarakat kita kembali menjadi masyarakat Indonesia yang memang memiliki kekuatan solidaritas yang luar biasa. Ya, amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ini contoh-contoh nyata, mereka ada di tengah kita dan menerima berbagai hal positif, menyaring hal-hal yang mereka terima dengan baik, dan mereka melakukan sesuatu untuk masyarakatnya. Sekali lagi, Syafi'i sama Lutfi, terima kasih. Salam untuk Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 6 dan teman-teman di sana. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa mampir ya. Amin. Ke sekolah. Kita mau belajar. Kita mau banyak belajar apa sih yang membuat kalian melakukan hal-hal semacam ini tanpa pamrih seperti ini. Terima kasih banyak sudah memberi inspirasi. Devi, terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi kapan-kapan.